Jadi konsentrasi nih Gusti Allah, tak bos bagian kilingan Gusti Allah, nggak kesuwen mikirnya warna-warna. Iya. Aku mulane ora gelem taruhan yang masjid suwi seperti rakuan ora iso ngene. Akhire lan apa ora khusuk. Lah barang salat dhewe ning omah malah karo godhog jarang apa. Agak rukuk jarete muni. Ya Allah tak terus gas tak ya. Iya kan? Makanya rasa gaya aku semua biasa mawon Bapak Ibu. Malahnya saya nggak berani sampai hari ini nggak berani nyalake taruh sing banter kaya ngono wong jebule alasane gen kusuk gen kilingan Gusti Allah full lho. Iya sebab kesuwen sithik wes pemenang sholat id sajadahe kurang tahiyat rak barbar langsung kecelakaan beruntun. Berarti malah maca warna-warna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 3, 1 takjil, 2 tarweh, yang ketiga Idul Fitri. Bapak Ibu lihat, barangkali ada yang pernah umroh Ramadan bareng dengan Syawal. Gatek Pak, di Mekah itu bar sholat id wis bar biasa meneh Pak. Orang ngopo-ngopo Pak. Hari libur yaitu tok besok kerja meneh. Iya. Beda dengan kita, prai ini sakwen-wen. Ya kan arep butuh prai, berbutuh prai, melebu isih kon prai ya Pak. Iya Pak, saya itu kemarin masuk kantor absen raiso. Anda tidak boleh WFO. Tidak boleh bekerja dari kantor, ini efisiensi. Kon kerja kon ning omah WFH. Work from home, sesuai malah WFA, anywhere, kerja sanggunggung. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu. Nah Idul Fitri ini asalnya ya, bukan perkembangannya. Asalnya Idul Fitri itu id kembali, fitri itu sarapan. Jadi Idul Fitri itu kembali sarapan setelah sebulan penuh orang sarapan. Nutuk gue bahas awal-awalnya. Setiap hari Ramadan kan poso. Begitu masuk Syawal, wong domuni Idul Fitri sarapan meneh bos. Ya, jadi hari raya Idul Fitri itu hari raya pesta makan-makan. Ya, asal-muasalnya loh. Maka simbolnya kan makanan kalau Idul Fitri Bapak Ibu, karena memang itu hari pesta makan bersenang-senang. Tapi maaf, saya lanjutkan ya, kalau ada yang namanya Fitri jangan diartikan baik akan sarapan Bapak. Karena kata Fitri di Indonesia itu maknanya beda ya. Kemungkinan orang kalau diberi nama Fitri mungkin satu karena doa ibunya agar anaknya bisa menjaga kesuciannya. Karena mohon maaf Bapak Ibu, kita ndonga bareng-bareng anak-anak kita mudah-mudahan selamat semuanya. Kenapa? Karena catatan hari ini semakin mengerikan. Sekian dari sekian mahasiswi, maaf sudah dinyatakan sudah pernah berbuat maksiat, bla bla bla, mengerikan. Maka mudah-mudahan anak-anak kita semuanya selamat, amin Allahumma amin. Ya, yang kedua mungkin diberi nama Fitri karena lahirnya pas Syawal. Orang Jawa itu kan kalau ngasih nama anak kan gitu toh. Maaf lahirnya Pon, yo jenenge Poniman, itu Ponira, Poniem, Ponimen kan gitu. Wagi ya Wagino, Wagiem, Wagiman kan gitu. Itu maaf jangan merasa minder Pak, itu nama budaya Indonesia yang luar biasa itu. Iya. Nanti seiring waktu anak-anak memberi nama berubah, Januari Jenny, Februari Febri, kan itu? Maret Mariam, April Aprilia, kan itu Pak. Cek orang yang namanya Aprilia kemungkinan besar lahirnya bulan April. Mei Maimunah apa Mei Saroh atau siapa, Juli Yulianto Yulianti kan gitu. Agustus Agus, maka banyak yang namanya Agus karena lahirnya bulan Agustus. Kan nama banyak banget orang yang namanya Agus. Lah saya itu punya kawan anaknya lahir Agustus
Kalau mau diberi nama Agus kok ketoknya kancane akeh sing podo, maka kemudian dia punya ide tidak diberi nama Agus tapi diberi nama Berjuli. Bener tau Berjuli Agustus loh, orang cah Jawa cerdas-cerdas lah. Makanya saya sering bilang anak-anak Indonesia banggalah menjadi orang Jawa, orang Indonesia, cerdas-cerdas Pak. Iya, ada turis asing datang ke Malioboro, main numpak becak, takon karo tukang becak, Mas Malioboro Kraton piro Mas? Sudah pakai bahasa Jawa Pak, tukang becak jawab bahasa Inggris. Oh Mister, Kumbak Kambek 3000. Oh, jajal Kumbak Kambek apa? Bolak balik. PPI bahasa Inggrisnya Kumbak Kambek apa? Mungkin orang Indonesia raiso loh Pak. Tak balik ini menang. Mari bangga jadi Indonesia. Nah, tak lebih jelasnya begini. Iya. Itu akhirnya melumpuki duit dari tukang beca, akhirnya bisa berangkat haji Pak. Sudah sepuh naik haji, sak kamar wong papat, beliau paling sepuh. Sing nom demangkan yang masjid, beliau Mbah Kakung sare, begitu wungu kaget lho kok sepi koncoku doneng di kabeh. Lunga kabeh, saklar dipecat-pecat ra urip lambune, bisa ngundang petugas apa. Woi, nah, begitu datang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, baru lampu mati. Nama petugasnya yang tinggi Pak luar biasa. Wes laki-laki pokoknya wong Indonesia kejos lah, luar biasa. Bapak Ibu, yang keempat, setelah masuk Idul Fitri, biasanya sering yang kita dengar minal aidin wal faizin. Bapak Ibu, itu kan aslinya ungkapan doa rotodowo ning diringkes. Biasanya kan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin kullu 'am wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal kita semuanya, menjadikan kita kembali kepada kesucian kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita, dan semoga sepanjang tahun dalam kebaikan. Kan dawa banget ning paraga pangelan diringkes minal aidin wal faizin. Itu pun artinya mohon maaf lahir batin. Itu wong Arab mumet lho. Kok iso ya minal aidin artinya mohon maaf lahir batin. Sing mari mumet menah jawabane iki lho nak minal aidin ya Bu, padha-padha. Tambah ruwet menah aja. Itu kalau dilihat maknanya iki kacau kabeh lho Pak. Tapi karena ini budaya, yang dilihat bukan makna apa artinya, tapi makna dibalik itu. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu, karena kemudian kita tinggal di Indonesia, ya meskipun kita kadang-kadang maaf, ada orang-orang yang kadang nggak suka dengan sekolah-sekolah IT, lalu dituduh anti Islam, anti Jawa, kaya wong Arab. Enggak, saya jelaskan Bapak Ibu sekalian, anakku nang ITKP ya tetap Jawa kabeh Bapak Ibu. Tidak ada yang berubah jadi Arab, dan tidak ada satupun yang pengen jadi TKW di Arab. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tetap dengan budaya Indonesia. Nah, kenapa kita berhalal bihalal Bapak Ibu? Kita ingin sempurnakan tugas hidup kita sebagai manusia. Satu, menjaga hablum minallah, hubungan dengan Allah. Yang satu, hablum minan nas, menjaga hubungan dengan manusia. Roto cepet Bapak Ibu. Kalau kepada Allah itu gampang Bu. Ya. Kenapa? Karena Allah itu cuma satu, menungso werna-werna. Iya. Sami naga itu warna-warna. Bahkan digambarkan inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Ana lanang ana wedok. Maaf guru Bunaya kan ada laki-laki ada perempuan. Maaf Pak Ketua Yayasan, boleh dicek. Itu kalau memberi seragam kepada guru laki-laki simpel Pak. Klambine warna apapun peci ireng rampung Pak. Kalau ibu kudungnya gonta-ganti kan betul. Nun sewu Pak Ketua, dengan pakai pecis-pecisnya di rumah punya berapa?
ada selawe. Ora ono to? Picis paling loro malah ono wong lanang picise siji tok ya ana lho, Pak. Jumatan ya iki, selamatan ya iki, pengajian ya kuwi, keplak ya iki. Pokoknya dadi sing kabeh pokoke. Iya. Iya, tapi mohon maaf, ibu-ibu kalau boleh tahu non sewu kudungnya berapa? Rong lemari. Ya kan? Angel jawab Pak, ora tau ngitung Pak. Saya itu alhamdulillah Bu, punya istri satu, alhamdulillah kudungnya cuma satu lemari. Iya, tak buka ke ya Allah kudung kabeh. Apa aku terus nesu ya Allah tadi sirahmu piro? Nggak perlu begitu Pak. Kenapa? Karena laki-laki itu baju koko, baju batik, lengan dawa, lengan pendek, hem jas sekalipun petis hitam selesai. Ya kan? Jadi nyeragami guru lanang itu gampang Pak, yakin. Tapi kalau ibu-ibu, maaf, baju ini kudungnya ini, baju ini kudungnya ini, semakin banyak bajunya semakin banyak kudungnya. Lu nganggo kudung lo copot ganti meneh. Iya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari tolong ini kumpul Bapak Ibu, laki-laki perempuan kumpul, tolong pahami Pak, maaf istri kita itu perempuan Pak. Iya. Loh ya kan? Loh, barangkali ada laki-laki yang nggak sadar kalau istrinya itu perempuan Pak. Iya, mar'atun wanita, mir'atun kaca. Non saya ibu tidak usah mendengarkan, aku mengandani sing lanang saya. Mar'atun lanang itu mir'atun koco. Wanita dekat dengan kaca itu sunnatullah fitrah normal. Iya. Maka dia lebih suka lebih lama berdandan daripada laki-laki. Wong lanang Pak numpak sepeda motor medun helm lepas melaku Pak. Wong wedok medun ke motor helm dilepas ngocok. Mesti ning spion sih ngene ya. Wong lanang rasa nesu suwen, rasa ngono bareng Pak. Iya. Biarkan menikmati haknya sebagai wanita Pak. Iya. Kudung saja ini ditemiti kenceng loh Pak. Temiti kenceng pakai jarum itu kenceng. Tapi ibu nggak bisa Pak. Tambah bros. Brosnya ya mungkin gambar tengkorak, kamu tuh. Iya. Dan bros Pak, perhatikan dengan seksama. Biar ki bros neng dodo, susu munggah pundak, susu tekan bersirah barang Pak. Mentul ngono kuwi jane nganggone angel ora karuan, tapi wong untuk seneng Pak, ojo ribut Pak. Itu hak istri. Ibu-ibu kalau ada suami protes, ya Allah, kudung sakmono akeh nggo apa? Jawab mawon, nak meri nggo kabeh. Ora beres aja. Rampung Pak. Iya, begitu hak istri kok Pak, hak perempuan. Mau acara bareng Pak, kita terbuka saja. Omah cilik kamar mandi cuma satu. Kalau mau pergi bareng, pesennya cetha, Dik aduso sak rampungmu. Kuna garek benake alis karo hidup takut atus. Insya Allah rampungnya bareng Pak, yakin. Wong benake ngene iki suwi lho. Mungkin semuanya ra karuan ya kan. Iya. Aku bayangke pas ngene kantil rasa ucul banget Pak. Bapak yang dirahmati Allah, tapi wong itu seneng wis gen Pak, aja mbok aro-aroi marake geger Pak. Itu hak istri. Lah wis ngerti omahe cilik kamar mandi siji kok sing ngatur sing lanang sih terus nganggo batik ngenteni istrinya mandi, stres dengan Pak. Iso ngligo meneh rasa lunga. Ya kan kesuwen apa? Iya Pak. Ini tolong dipahami dengan baik. Mulane iya, guru laki-laki masuk kelas kindah kelas yang mlebu wae. Nah guru wedok bar istirahat meh mlebu kelas mesti delok kaca meneh Pak. Normal wajar. Itu hak wanita. Resepsi Pak, resepsi. Wong lanang ki maaf datang amplop kantongi beres Bu. Kalau ibu-ibu Pak, semua bawa tas. Di sini apa? Kosong udah. Perlu gaya ini tak nggak Pak ya Allah. Iya. Kadang wong itu ki seneng repot kok wis nganggo kudung saya tambah slider nggawa tas padahal dari jumeneng lho Pak. Kini nyekeli mangkok, kini ono slayere, kini ono tase, ya kan? Angger mangan terus ngene meneh. Suwe-suwe lali pucuke jebur bakso lho Pak. Tapi itulah wanita, wis nikmati Pak. Kita menyaksikan saja, wis polke itu hak wanita. Kenapa? Bapak Ibu harus tahu. Karena titik lemah laki-laki ibu-ibu itu ada pada pandangannya.
titik lemah laki-laki itu ada pada pandangannya. Ibu-ibu harus tahu, secantik apapun panjenengan, serapi apapun panjenengan, sudah gandengan dengan suami, neng ngarepe weruh liyane sing lanang terganggu, Pak. Ya, hanya iman yang bisa ngontrol. Kalau mata dilepas kacau. Iya, yang membedakan hanya imannya saja. Kalau enggak bisa. Maka ibu-ibu maaf, kalau pengen malam mingguan bermesraan dengan suami, anak-anak, sekali-kali tinggal wong loro, maaf jajan yang resto berdua. Jangan bergaya mesra bersebelahan. Kan kita mesra ngelindut kleru, Bu. Jenengan nggak bisa ngontrol mata suami. Mangane adep-adepan. Ya kan, jajan steak kan gitu toh, kiwa nyekel garpu, ke tangan nyekel pisau, karo ndelok mripate kan yang begini toh. Iya. Lah kok rono terus kaya toh, ngene rampung toh. Maaf, istrinya sudah disebut ngarepe loh, Pak. Itu mata laki-laki masih bisa terganggu. Mulane non saya ibu-ibu, tampillah yang rapi. Ya, non saya tampil yang rapi. Jangan sampai pas nang omah nuwun sewu dasteran, sowek, bolong ombo, linggahe silo, sampai anaknya nyanyi di sana tempat lahir beta. Kan kacau Bapak Ibu. Maka nuwun sewu yang rapi lah Bapak Ibu. Ya, nanti titik lemah perempuan Pak ada pada telinganya Pak. Maka bapak-bapak, ini kesulitan kita laki-laki untuk menghargai, memuji istri, karena memang salah satu titik lemah laki-laki sulit mengungkapkan cintanya dengan kata-kata. Tapi ibu bersyukur kepada Allah kalau suami nggak romantis, tandanya setia. Kalau suamimu romantis, siap-siap keromantisannya bisa digunakan di tempat lain. Ya. Kadang istri kan, Mas, nopo I love you. Yo. Sing lanang ngono tok wae ora aku I love you tuh angel ra karuan. Yo ngono tok. Bapak Ibu, iya. Sampai kadang-kadang karena pengen dipuji itu istrinya kita takon. Bapak-bapak harus tahu. Istri kita itu kadang-kadang lebih suka dipuji meskipun ngamusi. Masak terus takon, "Pak, masak aku enak ra, Pak?" Wong lanang harus pandai diplomasi loh. Alhamdulillah masakanmu nyenengke enak. Aku kerep jajan ning warung-warung durung tau ngrasakake kaya ngene iki. Soale ra cetha. Apa nyaga Allah Subhanahu wa taala. Lho tapi nak jujur geger Bu. Ya kan? Takon-takon dhewe lho. Tapi dia jawab papanane geger, Pak. Pak, nopo masak aku enak ra? Rang genah ngene wae. Ngerti omah aku jajan ning jopo. Sakit, Pak. Meskipun iya. Kadang-kadang takonnya lebih abot toh, Pak. Takon dhewe tapi le jawab angel. Pak jujur ya, Pak. Nopo aku karo kai lemu ndi? Angel banget toh, Pak. Jejal Pak ngono ki jawab piye toh angel, Pak. Aku ora tau nimbang kae. Angel banget, Pak. Begitu Bapak Ibu. Tapi kalau kemudian aduh genah uang masih pegawai ribet Pak. Ya. Maka di sini ketemu suami istri kemudian pinter saling memahami. Untuk apa kemudian Quran menyebut wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, bersuku berbangsa kita ketemu, maka tugas kita lita'arafu, saling mengenal satu dengan yang lainnya. Oh ini guru-guru bunaya, memang seragamnya kita nyenengke, tapi kita ora nyekel duit kae. Nah, ini kan harus dipahami. Misalnya, lo maaf, Bapak Ibu, kita ini kan dari sebagai orang tua sudah merasa membiayai anak kita cukup besar. Katakan begitu toh. Nun saya SPP-nya berapa? 450. Kita kan merasa wis roto akeh. Tapi kalau Bapak Ibu nanti coba dikumpulkan jadi satu, dengan bayangke Ibu, saya tadi tanya SMP-nya muridnya berapa, yang kelas 7 ada 15, katakan 4 kali 15 terkumpul uang berapa? 6 juta tuh. 6 juta gurune 10 bagi piye Bapak? Coba bayangkan.
Pelajarannya ada berapa SMP? 13, berarti kan butuh 13 guru. Pemasukan dari siswa hanya katakan 7 juta, dibagi wong 13. Belum listriknya, belum airnya, belum macam-macamnya. Iya, Bapak Ibu sekalian, maka kemudian Bapak Ibu kita saling menghargai. Maka saya sampaikan pada guru, bismillah, kalau mengajar mari jangan semata-mata berpikir tentang soal uang. Yang kita pikir adalah keberkahan. Nanti akan jelaskan di belakang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena rumitnya dengan manusia beragam itu, kita perintahnya saling menghargai. Satu. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita perlu berhala-berhala seperti ini? Karena kalau kita ibadah kepada Allah kurang sempurna, bisa kita ganti sosial. Tapi kalau hubungan sosial kita masalah, kita nggak bisa mengganti ibadah kepada Allah. Ibu-ibu hamil, menyusui, melahirkan, nggak bisa puasa, bisa diganti dengan membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Ibadah puasa nggak terjalankan, ganti sosial. Loh Ustadz, katanya kalau nanti habis melahirkan suruh mengqadha. Lah masalahnya gini Bu, ada wanita konsultasi dengan saya, Pak, tahun lalu Ramadan saya hamil 3 bulan keguguran. Sekarang di Ramadan saya alhamdulillah hamil lagi, saya ingin menjaga kandungan saya nggak puasa. Ya boleh, silakan. Nanti setelah lebaran diqadha. Ternyata 5 bulan berikutnya melahirkan, 4 bulan berikutnya menyusui, lepas susu eksklusif, mau puasa, hamil lagi, kan nggak bisa bayar lagi. Pas Ramadan, pas 3 bulan lagi Pak, dan itu berlangsung 3 tahun berturut-turut. Saya kenal betul dengan wanita itu. Wong itu istri saya. Bapak saya dirahmati Allah. Iya, ibadah nggak terlaksana diganti sosial, membayar fidyah. Tapi maaf, hubungan sosial kita masalah, nggak bisa kita ganti ibadah kepada Allah. Tidak bayar SPP diganti tahajud, nggak bisa, nggak bisa. Datang ke TU, Ustazah, anak saya SPP-nya kurang berapa? Kurang 3 bulan Bu. Subhanallah, walhamdulillah, tetap lunas Bu, yakin. Manusia dengan manusia itu harus diselesaikan dengan manusia. Maka jangan gampang melukai, menyakiti manusia, karena nanti urusannya repot dan panjang. Berikutnya, ini supaya Bapak Ibu guru nyaman mengajar dan kita yang membersamanya juga enak. Kalau bertumbuk dosa kepada Allah, Allah bisa menghapus dengan satu kebaikan. Tapi hati-hati, kalau dengan manusia bertumbuk kebaikan, manusia bisa menghapus hanya dengan satu kesalahan. Hati-hati. Nah, contohnya yang ini dulu, bertumbuk kebaikan, manusia bisa menghapus hanya dengan satu kesalahan. Tiap tahun kita berbagi, misalnya tiap tahun berbagi, tahun ini nggak bagi, wong-wong sok kompak kok, wong ini saiki pelit kok. Coba, nggak mau tahu sedang ada apa sehingga kita nggak bisa bagi, tapi orang komentarnya sama, langsung kebaikannya hilang seketika. Kemarin sebelum Ramadan kita kan ramai di medsos toh, ada ustadz yang maaf, saya akui perjuangannya luar biasa, berani masuk ke lembah hitam untuk berdakwah, tapi kepleset hanya gara-gara masalah es teh, gitu. Bubar, ya kan? Betapa manusia itu pintar menghapus kebaikan orang hanya dengan satu kesalahan. Tapi kalau kita dengan Allah enak, bertumpuk kesalahan bisa dihapus dengan satu kebaikan. Pernah nggak kita dengar kisah maaf wanita nakal masuk surga hanya gara-gara memberi minum anjing yang kehausan?
Maknanya dalam sekali, Bu. Kalau memberi minum anjing yang kehausan saja bisa menghapus dosa-dosa, maka mudah-mudahan berdirinya Bapak Ibu di depan kelas, menghilangkan kebodohan anak-anak kita, menghilangkan hausnya ilmu pengetahuan mereka, mudah-mudahan menjadi penggugur dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang repot berjuang mencari nafkah, mencari duit, berkeringat dan sebagainya untuk membiayai sekolah anak-anak kita, mudah-mudahan itu cara Allah menghapus dosa-dosa kita, sehingga membiayai anak itu ringan karena yakin ini adalah penggugur dosaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kalau kita mengandalkan sholat kita, ya sholatnya mungkin mau, Pak. Kesuwen ra betah, kecepetan ra iso kan begitu. Sedekah ya ra patok akeh. Wong buktine yang berpengajian kota amal lewat malah teratapan. Ya Allah, kota meneh. Pindah nggonah. Mlengok iki ono meneh ya. Sampai takon kancane, "Bu, kotake piro?" 3. Lah kok iso? Iya sing ngarep sing mburi ya. Sing moyak kowe. Bapak yang berahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya amal kita nggak begitu banyak, sholat kita ya masih begitu saja. Apalagi Ramadan kemarin kayak jam 8 esuk lu wis bahas kok bengi bukane nganggo apa. Puasa kita masih begitu. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, kita sebagai orang tua kerja keras untuk membiayai pendidikan anak-anak kita, keringat-keringat kita, tenaga kita, semoga menjadi penggugur dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu guru yang menghilangkan hilangnya kehausan anak tentang ilmu pengetahuan, memberikan mereka pencerahan, mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir Bapak Ibu, ini surat hati-hati. Kalau kita berdosa kepada Allah, tobat rampung, nol. Kisah Abu Umar bin Khattab, pendosa ahli maksiat, tobat selesai. Nabi menyebut calon penghuni surga. Tapi kalau kita dengan manusia, njaluk ngapura, sudah sungkem, wis salaman, tetap ngrasani meneh apa? Malah sudah membuat pernyataan bermaterai, somben diungkit-ungkit, Pak. Iya kan? Ada loh Pak orang salaman itu bodoh, lu salaman loh, mulai karo ngrasani meneh. Lha lagi kancane takon, "Lho Bu, dengaran belum salaman?" Bodoh. Ora ala-ala ora sudi ya, Bu. Lha kok nak kelingan sesere ya. Manusia. Padahal mau salaman loh, padahal malah cipika-cipiki bareng, Pak. Lebar kuwi enggak bisa hilang. Iya, ada orang melakukan keliru, dieling-eling terus Bapak Ibu. Iya, maka mohon maaf, guru harus menghilangkan sifat ini. Sebab kalau enggak, nanti akan fokus pada kesalahan murid. Kita harus memandang murid kita adalah orang-orang baik, anak-anak baik. Bahwa ada 1-2 yang menurut kita harus perhatian khusus, ya, tapi jangan memberi lakop mereka nakal, memberikan lakop gelar mereka bodoh dan sebagainya. Tidak ada anak nakal, tidak ada anak bodoh. Yang ada anak-anak yang butuh perhatian lebih dari kita. Insya Allah mereka akan bisa tumbuh dengan sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Iya Pak. Maka alhamdulillah sekarang sekolah nggak pakai ranking Pak. Sebab nano ranking naik lagi duling-iling sajeke Pak. Buka rapot, ya Allah selawi ranking ini tutup Pak ya. Sebelah takon, "Bu, anak ranking piro?" Belum tak buka. Tekan omah anak diamo. Kowe kok ranking selawi iki piye? Lah napa to Bu? Kancamu ki piro? 4.000. Berarti kok ngisor dhewe. Ya Allah to Bu, kok ya Allah to Dik. Ki kok ngisin-ngisin ke wong tuwa. Bu, meneng Bu, aku ya isin apa. Meneng piye kowe bingung tak terke bendina ibumu kesel ngeterke kowe kok rawan. Ya, tapi terus piye meneh? Lho nak ranking nek iso loro apa siji, ranking kok selawi. Anake meneng Bu, tak kandhani aja nesu ya. Lah napa? Tenan ya aja nesu. Lah napa? Cah kuwi to Bu, ranking 1 mergo anake wong kuwi. Cah kuwi ranking 2 mergo anake kuwi. Lah aku ranking selawe mergo anakku. Lho kan. Jajal aku anake kae kan ranking 1. Sing mari pekok kowe. Kira-kira kan begitu loh Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekapok kapal. Lah wong pakne beda, mbokne beda kok kon padha ngawur banget kok.
Ya kan? Kita anak-anak kita itu bapaknya beda, ibunya beda. Lah kok kan anaknya kan podo kancane iki piye? Kuwi nek cara nganu apa lono kayak mikir gitu loh, Pak. Iya kan? Ada Bu, ada di TK biasanya itu sing ngeterke bapake. Pas hari Sabtu mamanya libur sing ngeterke mamane. Alhamdulillah ditunggoni sampai mulai. Lah pas dolanan itu sebelahan karo ibu-ibu yang lain takon, "Lho Bu, putrane jenengan pundi?" "Nika TK-an." "Jenengan anak kula nggih TK-a." "Sing pundi?" "Nika sing dolanan." "Lah putrane jenengan?" "Lah niku." "Lho, anak kita kok mirip ya?" Jebule bapakne padha. Kan tambah ruwet meneh to nang ngono. Ya mulane ora usah ngono bantu-bandeke Bapak Ibu, marai kacau Bapak. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, kesalahan itu jangan diungkap terus, tapi Bapak-bapak harus tahu, Pak. Tolong dicatat, Pak. Istri kita itu perempuan. Keperempuan itu memiliki daya ingat yang luar biasa dalam hal mengingat-ingat kesalahan suaminya, Pak. Bisa jeki asal nyawa rung dicabut isa kilingan Bapak. Maka hati-hati. Lu tak ceritani Bu, ada cerita menarik. Ini cerita untuk bahan pulang. Iya. Dulu ada wong lanang kepuncut dengan orang lain, sehingga singkat cerita oleh bosnya gen rukun dimutasi ke Jakarta. Akhirnya istrinya ikut ke Jakarta, urip tentrem, punya 2 anak di Jakarta. Ini ceritanya padahal kayak ngantananya harus singkat cerita di Jakarta, terus pulang dibalik mutasi neng Semarang meneh. Wis 20 tahun suaminya lagi nyetir, istrinya neng sebelahnya, pas jalan menggok gang sing biyen masalah. Langsung sing wedok semuni Ramampir. Langsung selana mat ratap. Napa Bu? Napa Bu? Ramampir. Mampir apa? Ngakui. Ya Allah toh Bu, wis 20 tahun kok dibahas. Mbok rasa diling-eling. Aku ora ngeling-eling karo kuwi iki dengan dhewe. Tambah angel meneh. Iya. Sing lanang ngene, ya Allah toh Bu. Kan wonge ya wis mati toh. Apa jawabannya? Lalu mati urip boyak. Wes pokoke angel lah Bapak. Allah Subhanahu wa taala. Mulane hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka belajarlah melupakan kesalahan orang lain dengan menyebut-nyebut kebaikannya. Insya Allah membawa bagus. Maka kalau istri kita, suami kita, anak-anak kita ada kekurangannya yang menurut kita mungkin roto akeh, cara berpikirnya sederhana. Hal itu saya ngajak mikir begini. Istri kita, suami kita, anak kita ada kekurangan banyak. Saya pernah ditanya, Ustaz, istrinya ada kekurangan banyak, bisa dihitung? Tidak bisa. Jumlahnya ya kira-kira seperti bintang-bintang di langit. Orang kok berhitung. Contohnya Ustaz, raiso. Contoh berarti membuka aib. Iya kan? Kelebihannya, kelebihan istri saya 1. Iya 1, iya. Tapi dia seperti matahari. Maksudnya biar begitu matahari terbit, semua bintang nggak kelihatan lagi, Bapak Ibu. Ya, monggo dibuat status. Bapak kan yang dirahmati Allah. Iya, yang kita lihat kebaikannya pasti, insya Allah tentu. Kalau kekurangan banyak lah. Jangankan istri, suami, kekurangannya juga banyak. Ya kan, lo ibu-ibu kan pasti berharap punya suami wongi menengan, duitnya akeh, dinteke ora nesu kan gitu Pak. Ketemune cilik, cerewet, ranggit duit, mangane akeh, wis tambah meneh. Wis dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat kebaikannya, insyaallah nyenengke. Anak-anak kita juga begitu. Kita lihat kebaikannya. Anak-anak kita pasti punya kurangnya, guru, sekolah dan sebagainya. Kita lihat positifnya. Sekolah ini ada kekurangannya pasti namanya baru merintis, tapi kalau kita lihat kelebihannya, insya Allah kita akan punya semangat bareng-bareng untuk melihat kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Saya kira ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan halal-halal yang kita selenggarakan pagi hari ini membuat kita semakin bijak kepada sama manusia. Pandanglah kebaikan-kebaikannya, sebut kebaikan orang lain, insya Allah kebaikan kita akan disebut di mana-mana. Tutuplah aib orang lain, insya Allah Allah akan menutupi aib kita di dunia dan di
saya tutup tadi karena pakai pantun ya, saya milih-milih pakai pantun lah. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Masya Allah. Buah nangka, buah apel, buah semangka, buah rambutan. Cakep. Itulah nama-nama buah-buahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikan sepat, ikan tenggiri, Asik. ikan salmon, ikan patin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Masya Allah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi